Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan orang tua kita Pak Kiai Haji Thohir Nawawi, semoga senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, fi hifdzihi wa kanafihi wa riayatihi wa himayatihi zahirihi wa batinihi fid dunya wal akhirah, wa ba'dahu min kulli su'in wa bala'in wa makruhin wa hasadin. Ibunda Haja Maswiyah Haja Masnah, semoga senantiasa dalam pemeliharaan Allah dari dunia hingga akhirat, semua dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sambung bacaan kitab kita Hakikat Tasawuf ini. Kita dua bulan yang dulu telah membaca tentang istilah yang diistilahkan Bani Sa'ad, ya. Bani Sa'ad ini ya, seorang yang mengaku sebagai pimpinan tasawuf, pimpinan tarikat, akan tetapi tidak mencukupi syarat sebagai pemimpin tasawuf. Bani Sa'ad ini katakanlah seorang pengaku-ngaku, atau istilah Bani Sa'ad itu kalau istilah barang yaitu tiruan, ya, bukan asli. Emas ada tiruannya, ya, imitasi, imitasi biar dipoles-poles juga ntar hilang, imitasi, ya. Namun di dalam tarikat cirinya ada 3. Ini saya set ke belakang, ya, supaya nyambung. Pertama yaitu jauh dari ilmu, yaitu jahil. Kedua, banyak yang dilakukan tidak tahu hukum syariahnya, jadi terjebak kepada ibtidah, bid'ah. Dan yang ketiga, ya, banyak batil. Batil itu sesuatu yang tidak ada hakikatnya, tidak ada kebenarannya, itu batil. Tapi batil yang diperindah supaya kelihatan hak, itu maksudnya al-batilul muzakhraf. Nah, kemudian pada bulan yang kedua kita berbicara tentang perbedaan thoriq dan thoriqah. Nah, thoriq adalah perilaku, ya, pembawaan watak. Kenapa seorang disebut sufi? Maka dia punya sifat-sifat, dia punya karakter, dia punya amalan, dia punya cara hidup. Itu namanya thoriq. Adapun thoriqah adalah metodenya, madrasahnya. Nah, kalau thoriq siapapun suka. Ya, thoriq itu ini belum suaranya.
Torik itu siapapun suka, karena torik itu sifat mulia. Mungkin orang tidak bertarekat tetapi suka dengan torik. Makanya banyak ulama tidak bertarekat tapi sering nyeritain para wali tarekat. Ya kan banyak ulama-ulama pondok, ya, pimpinan-pimpinan pesantren, kan dia tidak bertarekat, tetapi kalau cerita tentang wali yang bertarekat, memuji-muji, memuja-muja, karena yang dipuji itu toriknya, ya. Maka torik itu mahbub bittoba, ya, disukai oleh karakter, ya, oleh akal yang sehat. Agama pun memuji karena dia adalah akhlak mulia. Tetapi yang namanya akhlak itu tidak dipahami oleh mayoritas orang. Nah, tidak dipahami. Hafal namanya tapi tidak tahu orangnya. Ya. Ibu-ibu sabar nggak sama anaknya itu? Itu kan sifat yang tidak diketahui, ya. Seorang guru sabar nggak dengan muridnya? Itu. Seorang suami sabar nggak dengan istrinya? Nah, itu kan sifat namanya. Kita tidak tahu. Orang yang tidak punya sifat itu, ya maka ya dia tidak mengenalnya. Kalau dia sebutkan namanya beda dengan hakikatnya, dia ucapkan beda dengan hakikatnya, ya. Kayak istri lah bilang sama suami, kurang bagaimana saya sabar bang, seolah-olah dia punya banget sifat sabar, padahal dia ngomong begitu itu menunjukkan ya tidak sabar. Itu artinya sifat-sifat mulia itu ba'idun an idrakil kafa. Kenapa? Karena diqah. Itu yang kita sudah baca dulu. Nah, oleh karena itu orang ngaku sebagai sufi itu ada. Karena orang nggak bisa mengetes buktinya apa secara materi, secara fisik. Orang kalau ngaku saya penghafal Quran, coba dengerin, enggak, ya, enggak kudu orang yang hafal Quran juga tahu. Kalau dites dia enggak bisa, ya berarti enggak bisa, ya. Tetapi kalau thoriq itu tidak diketahui kecuali yang tahu yang sama-sama punya, gitu. Katakanlah la ya'rifu sufi illa sufi. Yang kenal sufi ya sufi. Itu. Nah, maka orang tidak bisa membuktikan. Itu. Artinya orang boleh bisa dibohongin, tetapi ya, mereka yang sufi tidak bisa dibohongi. Makanya timbul banyak pengaku-ngaku. Ya, ini kritikan tajam tentang para pengaku-ngaku itu mulai dari zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau kita baca kitabnya Al-Fathur Rabbani, ya semoga habis khatam ini kita baca kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kitab Al-Fathur Rabbani. Kitab Al-Fathur Rabbani itu termasuk kitab yang pertama yang ditulis, bukan ditulis karena Syekh Abdul Qadir berceramah lalu muridnya yang menulis. Itu kitab itu adalah kitab pertama ada tentang kalam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu gurunya wafat, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melanjutkan di kursi gurunya, lalu berceramah. Ceramahnya itu ditulis dan jadi buku.
isinya kritikan kepada para pengaku-ngaku ya, sufi. Kita kan pernah dengar kan di zaman Syekh Abdul Qadir katanya ada 40 wali dibatalkan. Maksudnya 40 wali itu 40 pengaku torekot, 40 pengaku sufi gitu. Dibatalkan karena ya, tidak mencukupi syarat itu. Lalu Imam Syaroni juga yang keras mengkritik itu. Dan yang ketiga adalah Syekh Ahmad Zarruq. Tiga tokoh ini yang sangat dikenal. Mereka seorang kutub, mereka seorang mursyid kamil, tetapi kalau ngeritik sufi seperti orang luar gitu. Yang ngeritik tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam para pengamal tarekat, seperti dia bukan orang tarekat. Kalau kita baca tiga buku tokoh ini ya. Nah maka itu yang menyebabkan orang-orang yang mau bertarikat tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang selamat kalau dia masuk ke dalam tarikat itu. Namun di sini ada bimbingannya bagaimana agar selamat. Ya, ada bimbingannya di buku ini. Nah, maka beliau menjelaskan tentang bagaimana permulaan dan perjalanan sampai akhir orang yang bertarikat itu seperti apa. Summa aqulu, ini hari ini yang kita baca ya. Summa aqulu wallahu al-musta'anu wa alaihi tuklan. I'lamu rahimakumullah anna tasawwufa lahu muqaddimatun wa haqiqatun wa natijatun. Bertasawuf itu ya, bertasawuf itu ya bertarekat maksudnya. Ya. Ya'lamu rahimakumullah, ketahuilah ya, semoga Allah merahmati kita semua bahwasanya tasawuf itu lahu mempunyai muqaddimah. Jadi orang yang masuk tarekat itu ada mula-mulanya, wa haqiqatun, dan ada hakikatnya. Hakikatnya ini maksudnya adalah orang bertarekat itu orang yang lagi ngapain, itu maksudnya. Sebenarnya lagi ngapain. Wa natijatun, dan hasilnya. Ya, dia bertarekat, terus hasilnya apa? Ya kan tidak ada orang yang berakal melakukan sesuatu nggak ada hasilnya itu nggak mau. Bapak diajak bisnis, tapi untungnya kita nggak dapat pisan, yang dapat dia doang lah, kagak mau kalau dia ada akalnya mah. Nah ini, atau kita melakukan sesuatu nggak ada untungnya, nggak mau. Nah sekarang orang bertarekat, bertasawuf, hasilnya apa? Kayak orang ngaji lah. Orang ngaji itu hasilnya apa? Nah maka tasawuf juga ada muqaddimahnya, mula-mulanya, ada hakikatnya. Hakikat di sini bukan ilmu hakikat tasawuf, tetapi hakikat bertasawuf. Wa natijatun, dan natijanya. Fa muqaddimatuhu, maka mula-mulanya, permulaannya khasyatullahi, takut kepada Allah. Ya. Mula-mulanya takut. Nah ini kalau di dalam istilah tasawuf mereka menyebut kata takut itu mempunyai tiga terminologi.
3 istilah. Ada khosyah, ada khauf, ada haibah. 3 terminologi ini, 3 istilah ini maknanya takut, tetapi penempatan takutnya, makom takutnya berbeda. Sekarang misalnya kita ngaku takut kepada Allah, ya mungkin. Lalu kita tanya, mereka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani takut nggak kepada Allah? Kita berhusnuzon pasti takut. Nabi, wah apalagi, sama nggak sama kita? Nah, mereka para aulia yang mempunyai pengalaman rohani, pernah takutnya kayak kita, sampai kepada takutnya yang lebih tinggi, dan mungkin sampai takutnya seperti Nabi. Nah, ketika mereka ingin menerangkan, maka mereka perlu istilah, terminologi untuk menyebut takut yang makom di sini dan di tinggi lagi. Nah, maka mereka bikin istilahnya. Kalau dikembalikan kepada bahasa Arab, mungkin sama artinya. Nah, maka dia melihat penggunaan orang Arab itu takut, kata takut yang ada 3 biji itu digunakan di mana tempatnya. Maka dia lihat kepada Al-Quran dan hadis. Ketika Allah mengatakan ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah hanya orang yang berilmu. Artinya ilmu yang luas, ilmu yang bermanfaat menimbulkan rasa takut. Nah, takut karena ilmu ini namanya khasyah. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa khafuni in kuntum mu'minun. Takutlah kepadaku kalau engkau beriman. Allah menyebut iman khauf. Jadi orang beriman secara umum takut kepada Allah, khauf. Jadi khauf itu di rendah, paling rendah. Pertengahan khasyah. Dan yang paling tinggi adalah haibah. Ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Allah memperingatkan kepadamu dengan diri Allah sendiri. Itu haibah. Ini adalah khaufnya para anbiya wa auliya'il kibar. Nah, di sini mula-mulanya khasyah. Artinya dia mesti ngaji, mesti mengetahui tentang Allah yang ditakutin. Nah, kalau tidak pernah mendapat informasi tentang Allah dari Al-Quran dan hadis, bagaimana timbul takut? Ya, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Kita itu kalau tidak diberikan nasihat, maka nafsu yang dominan. Ya. Maka seorang ulama akan terus membaca Quran, baca hadis untuk mendengar nasihat. Ad-dinu nasihah. Ya. Bagaimana dia timbul takut? Khasyah ini takut karena mengetahui Allah. Itu khasyah. Nah, mengetahui Allah kan kudu ngaji. Orang yang sudah punya ilmu juga kalau nggak dilihat-lihat itu Quran, hadis, ya, perkataan ulama, lupa. Ya. Karena beramal, berdakwah atau ulama yang 24 jam di pondok itu bercampur dengan kepentingan dunia. Maka boleh jadi kalau dia tidak mengambil nasihat, ya, maka ya, takutnya kepada Allah akan kurang.
Makanya Al-Quran mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ada tafsirannya kenapa itu ulama kudu pakai jamak, nggak pakai alim. Artinya ilmunya mesti luas. Gitu. Ya, artinya takut kepada Allah itu bukan membaca tentang bab istinja, bukan membaca tentang bab toharoh, bukan membaca tentang bab zakat. Takut kepada Allah membaca tentang ilahiyah, tentang asma Allah, sifat Allah, tentang rububiyah Allah. Tapi bukan rububiyah, ilahiyah, asma wa sifat, bukan maksudnya. Artinya tentang yang berkaitan kepada Allah. Nah, itu khasyah. Lalu wa haqiqatuhu, artinya orang apabila mulai takut maka dia akan mendekat kepada Allah, itu maksudnya. Ya. Karena cuman kepada Allah, Pak, takut makin dekat. Ya, takut tapi makin dekat. Itu. Sama yang lain mah takut pasti menjauh. Kenapa itu bapak-bapak pengen kawin lagi itu? Karena takut sama istri. Pas takut sama istri pengen kawin laginya takut lagi baik, lah kagak jadi. Makin jauh sama kawin lagi karena takut. Takut sama ulah lari. Hanya takut kepada Allah yang mendekat. Maka ada seorang profesional berbicara tentang motivasi Islam. Dia membaca tanpa mengalami tajribah ruhiyah atau mendengar tajribah rohani dari para aulia. Dia bilang permulaannya bukan takut tapi roja, katanya. Mereka mendefinisikan takut itu salah. Karena orang kalau ditakut-takutin akan lari dari Allah. Itu bukan ditakut-takutin, dia kemudian takut kepada Allah. Karena dia menyampaikan tentang Allah salah, itu saja. Ya. Akhirnya orang menyimpulkan jangan ditakut-takutin. Ya. Ini neraka, ini neraka, ini neraka, jadi orang takut, katanya jauh. Ya. Itu bukannya karena timbul rasa takut, timbul tidak suka kepada orang yang memberitakan tentang Allah salah. Itu. Nah, maka takut ini adalah permulaan. Karena orang kalau udah takut mesti lari. Nah, kalau sudah lari maka dia akan taubat. Dan pintu atau tangga, kalau kan orang-orang bertarekat itu diumpamakan orang yang berjalan, ya, orang yang berjalan. Nah, kalau udah sampai, kalau perjalanan itu misalnya kita mengukur jaraknya kilo, ya maka kita akan mengatakan per kilo gitu. Ya, misalnya 10 kilo, apabila dia udah lewat 1 kilo, ya, berarti dia sudah lewat 1 perjalanan untuk makin dekat kepada tujuan. Dan taubat itu adalah kilo pertama. Jadi jika orang memang takut, maka dia akan melalui kilo pertama. Ya, kalau misalnya kita kasih jaraknya 10 kilo baru sampai, berarti kan kita tinggal ngitung 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo begitu. Nah, di dalam bertarekat, orang yang berjalan menuju kepada Allah, dekat kepada Allah itu ada makomat namanya, ada sifat, ada akhlak. Nah, taubat itu adalah kilo pertama, sifat pertama, ya, untuk mulai perjalanan menuju kepada Allah.
Ya, itu taubat. Nah maka ini orang yang taubat. Jika orang itu takut, kalau nggak takut, ya enggak. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya, ya, apa? Sidqut tawajjuhi ilallah. At-tawajjuh di sini adalah al-qalb, at-tawajjuhul qalbi. Ya, sebenarnya itu membetulkan penghadapan hati kepada Allah. Ya. Inilah orang bertarekat. Orang yang membetulkan i'tiqadnya, hatinya kepada Allah. Itu yang dibetulkan adalah hatinya untuk Allah, melakukan apa saja untuk Allah. Apabila orang melakukan itu dia sedang bertarikat sebenarnya, meskipun belum masuk tarikat. Ya. Apa yang dibetulkannya untuk Allah? Semuanya. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ya. Di dalam rumah, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dengan muridnya, dengan gurunya, kalau dia seorang pengajar, dengan anak buahnya, dengan atasannya, dengan sesama kawannya. Apa yang dia lakukan untuk Allah. Ya. Apa yang kita beri, apa yang kita tolong, apa yang kita bantu, apa yang kita ajarkan, apa yang kita sumbangkan, apa yang kita lakukan untuk Allah. Apabila dia berusaha untuk terus membetulkan semua amalan dan hidupnya, maka itu adalah dia sedang bertasawuf. Ya, dia sedang bertarikat. Ya. Nah, ada orang yang berpandangan begini, orang bertarekat itu adalah orang yang berzikir, yang diberikan dari gurunya. Betul. Tetapi sebetulnya itu metode. Itu sugesti sebetulnya. Ya. Artinya orang yang masuk tarekat adalah orang yang sudah balik ke Allah, itu maksudnya. Makanya simbolnya oleh orang yang kita minta agar membimbing kita, baiat. Baiat itu kita ingin pulang ke Allah, cuman berat nafsu ini, maka kita ulurkan tangan kita sama orang yang udah sampai. Tarik saya, ajak saya, dorong saya. Ini sebagai izhar al-iftiqar ilallah. Ini sebagai apa namanya, penunjukan diri kita bahwa kita perlu Allah. Nah, emang kita kalau lagi pengen duit terus nyari duit, lah kan kita itu menunjukkan bahwa kita perlu supaya Allah kasih. Kan ada perbuatan nyatanya. Makanya dinyatakan dalam Al-Quran, innallazina yubayi'unak innama yubayi'unallah. Sesungguhnya orang yang mengulurkan tangan berjanji kepadamu, sebenarnya dia mengulurkan tangan berjanji kepada Allah. Dan praktek baiat sebetulnya kalau kita baca sejarah, karena di dalam buku kelihatannya memang itu di depan mula-mula, tetapi sejarah prakteknya, dan itulah perlu praktek itu. Prakteknya ulama banyak yang baiat itu kemudian setelah dia betulkan, ya saya teringat dululah di Ceger, ya, zaman Abah Namawi yang saya tahu ngedenger ceritanya. Orang kalau pengen tarekat disuruh 40 Jumat katanya datang dulu, kan belum di baiat dulu tuh. Ya, itu cara setiap orang sufi, caranya beda-beda. Yang penting dibetulkan dulu itu. Pengen Allahnya kan itu sebenarnya.
mau diberitahu mau tidak, ya, maksud daripada cara pendekatan itu adalah untuk menumbuhkan takut dulu kepada Allah. Maka kiai-kiai tarekat itu sering nyuruh takut dulu sama gua, katanya gitu. Itu jalannya. Di bukunya nggak ada tuh. Bagaimana takut sama guru? Orang suruh takutnya kan sama Allah. Itu adalah pendekatan guru. Gitu. Nah misalnya saudaranya nggak takut kepada dia, berarti nggak bisa takut kepada Allah. Berarti nggak punya takut kepada Allah. Berarti nggak bisa bertarekat. Begitu sebetulnya umpamanya, ya. Maka boleh jadi diserem-seremin supaya takut. Itu metode, kita tidak ikut campur karena itu milik pribadi seseorang, tidak bisa kita tiru. Ya, karena lain zaman, lain orang, lain waktu, lain pendekatannya yang Allah ilhamkan kepada seorang pimpinan tarikat. Gitu. Nah ini intinya takut kepada Allah. Adapun caranya orang sufi nanti akan dibimbing oleh Allah. Nah, kalau sudah mulai bertarekat, berarti dia sedang membetulkan hatinya untuk Allah. Lalu kena dia menyatakan keinginan itu kepada guru, diberi zikir oleh guru. Zikir. Terus disuruh mujahadatun nafas, suruh puasa, suruh jangan banyak makan, banyak tidur, terus gitu. Ada yang menggunakan khalwah, disuruh khalwah, ya, khalwah 3 hari, gitu. Dan itu adalah metode. Bagaimana orang bertarekat, ngambil zikir, ya, bersuhbah kepada guru, tetapi dia tidak mengetahui bahwa sebenarnya bertarekat itu adalah orang yang mau pergi ke Allah. Artinya orang yang membetulkan hatinya untuk Allah, ibadahnya semua lillah, gitu. Maka tidak bisa, ya, tidak, dia akan berjalan di tempat. Ya. Karena zikir itu bacaan. Kan ada nafsu, ada 7. Nafsu pertama dibacain 20.000 zikir, nafsu kedua 30.000, nafsu keempat 40.000, nafsu kelima 60.000, nafsu ketujuh 70.000. Gitu. Ya, nafsu pertama 10.000, 20.000 sampai 70.000. Dia kira apabila dia udah baca zikir itu selesai nafsunya. Enak itu sugesti. Makanya kudunya mah orang dulu mah nggak pakai 10.000 pak, 1 kali zikir udah. Karena zikir itu mengusir setan dan membersihkan sisa-sisa yang serang di pikiran dari dosa. Itu zikir tuh. Ngomong jelek kotor pikirannya, ngelihat haram kotor pikirannya, makan haram kotor pikirannya. Zikir dibuang. Lo belum sampai makrifat, ngurusin sampah di otak aja tuh nggak bisa habis. Zikirnya dikit pisan, ya udah. Makanya tidak bisa khusyuk sholatnya, tidak bisa lezat ibadahnya, otaknya ngeres. Dan dia nggak merasa karena nafsunya dominan. Mungkin sholatnya nggak berhenti, mungkin puasanya nggak berhenti, mungkin hajinya gepak baik, mungkin umroh tiap bulan. Yang membangun rohani, semua amalan ibadah yang dilakukan untuk Allah baru. Nah, tarekat itu kan tazkiyah. Tarekat itu kan mensucikan nafsu. Pakai sabun apa? Bukan. Apabila kita membetulkan ibadah kita, amal kita, zikir kita untuk Allah, itu kita lagi tazkiyah.
Iza bada bi ta'dili sidqi qalbihi ila Allah fi kulli ibadatihi wa amalihi wa fikrihi, ya, bahwa fi haqiqati amaliyati tazkiyah. Orang yang sedang membetulkan untuk Allah ibadahnya, amalnya, berpikirnya, zikirnya, itu dia lagi tazkiyah namanya. Dibantu sama gurunya, ayo zikir, ayo lu kurangin tidur, ayo lu kurangin makan, ayo. Itu pertolongan pertama, pertolongan dasar. Kalau orang tabrakan mah pertolongan pertamanya itu apa? Itulah kurang makan, kurang minum, kurang itu. Ada pertolongan pertama dari nafsu. Ya, kena gara-gara urusan makan, Pak, nggak tahu halal haram. Ya. Padahal yang namanya lapar itu asal, berarti sehat itu asal. Orang yang makannya sedikit pasti sehat karena kembali kepada asal. Nah, ini namanya hakikat bertasawuf. Itu namanya sidik tawajuh. Itulah tazkiyah. Itulah mujahadah. Lah emang nafsu di mana? Oh, lawan. Tidak. Melawan nafsu itu adalah ketika kita melakukan amal baik untuk Allah, bukan untuk, ada dua, khuzuzun nafsaniyah wal khuzul insaniyah. Apa khuzuz? An-nafsaniyah, memenuhi keinginan nafsu dan pengen diperhatikan orang. Udah. Kalau kita ibadah untuk itu, ya udah habis di situ. Enggak ada pembangunan rohani. Artinya kita enggak bakal punya gelar aulia, arifin, muqarrabin, muttaqin, enggak punya itu. Ya mungkin di dunia mah disebut ulama, pimpinan ulama, syekh misalnya, tuan guru, kiai, ustadz, itu mah nama dunia. Tapi nama akhirat itu yang di Al-Quran. Mukhlasin, mukhlisin, aulia, muqarrabin, muttaqin, sadiqin, syakirin, siddiqin. Ya. Nah inilah tasawuf. Wa natijatuhu, natijanya apa? Al-fana'u. Ya. Yaitu al-fana. Ya. Fana ini dia hanya melihat Allah dan keagungan Allah, sehingga wujud segala apapun kecil, itu fana. Ya. Istilah fana ini, orang kalau udah demennya nyengseng, udah nggak ngelihat apa-apa dah, udah, itu namanya fana. Fal khasyatu, maka takut, mustafadatun, diambil, diperoleh, minal ilmi billah, dari mengetahui Allah. Nah ini kan dari ilmu billah. Apa ilmu billah? Mengenal Allah, mengetahui Allah, naklian wa aklian. Ya, apa dalil Al-Qur'annya, dalil akalnya, itu ilmi billah. Bagaimanapun pertama pintu masuk ke hati itu akal dulu. Emang kayak film Wali Songo, orang dari penjahat, perampok, ketemu wali, langsung dipegang tangannya, keluar cahaya dari jempol tuh, berubah jadi wali. Nggak tahu cerita walinya perang jagoan, ya. Maka orang ketika tidak mengenal bahwa orang sufi itu punya makrifat, maka yang diceritain itu selalu tentang kejagoan. Itu menunjukkan isi otaknya tidak ada makrifat kepada Allah. Dikira orang sufi itu isinya itu, bukan. Orang sufi itu isinya akhlak kepada Allah, sudah. Kenapa kita tidak tahu? Ya karena kita nggak ada akhlaknya. Nah, orang tidak terjun di bidang ekonomi, malah ketemu orang ahli ekonomi lewat. Kenapa? Karena tidak ada concernnya. Ya, logikanya begitu.
takut itu diambil dari ilmu billah, ya, dari mengenal Allah. Wa bima jaa anillah, dan dari segala apa yang datang dari Allah. Agama adalah yang dibawa oleh Nabi dari Allah. Syariat. Tetapi di sini berbicara tentang nasihat. Makanya dikatakan wa mazinnatuhu. Apa mazinna itu? Dari kata zonna. Ini isim makannya zonna. Mazinna, mazinna, mazinna. Mazinnun, mazinnun. Tempat diduga, artinya di manakah diprediksinya tempat untuk mendapatkan takut itu. Makanya ada istilah mazinnatus su. Apa mazinnatus su? Tempat diduganya di situ sumber keburukan. Apa? Warung rembang-rembang itu mazinnatus su. Mungkin aja ada wali nggak tahu mampir di situ, kan nggak bisa kita. Wah, itu orang keluar dari situ, wah habis rembang-rembang itu. Belum tentu. Tapi memang tempat itu tempat, nah itu yang keluar dari situ siapa ge udah kena sangka aja, karena itu tempat sangka buruk. Itu mazinna namanya. Nah sekarang mazinnatuhu, tempat disangkanya adanya mengenal Allah tadi yang menimbulkan takut. Ulumul wa'zi wat tazkir, ilmu nasihat dan ilmu memperingatkan. Karena gini Pak, orang ngaji di pondok tuh kan hafal ya, hafal nahu, hafal sorob, hafal fikih, hafal nazom ini, hafal, nggak pernah kena nasihat. Kata kita mah, wah itu bocah ngaji baik. Enggak, kalau bahasa umumnya mah nggak ada siraman rohaninya, kering. Dulu ulama juga ada halaqah fikih, bicara ibadah. Ada bicara akidah, bicara tentang teori-teori logika tentang mengenal Allah. Lalu orang sufi ada halaqahnya juga, tetapi dia berbicara tentang nasihat. Takutlah kepada Allah, nafsu itu begini, amal sebetulnya ya, yang betul adalah begini. Kalau tidak begini tidak betul. Ya. Nah itu adalah apa? Ilmu nasihat, ilmu tizkar, ilmu wa'az, ya. Atau kita menyebutnya siraman rohani. Nah kalau tidak ada siraman rohani, ilmu itu kan semua ke akal. Ya. Tapi mazinnahnya adalah ilmu wa'az. Makanya setiap orang sufi dan pimpinan tarekat itu selalu punya dua majelis Pak. Pertama majelis zikir, kedua majelis wa'az wa tazkir, majelis ilmu. Dan majelis zikir, ya sebetulnya majelis zikir itu ya punya orang sufi. Ya, tapi terkadang orang buka majelis zikir ya untuk jual obat gitu. Ya, kan zikir untuk ingat Allah, kenapa disuruh zikir ingat dunia, kan begitu. Ya, itu juga adanya di Indonesia doang itu. Ya, di seluruh dunia Islam di mana-mana nggak ada itu yang kreatif seperti orang Indonesia. Super kreatif, memang luar biasa. Ya, Ustadz terus buka majelis zikir, Ustadz. Ya. Karena yang dipentingkan ilmu. Kalau nggak ilmu ya nasihat, dan nasihat itu ya adalah orang-orang yang berkompeten untuk membetulkan rohani dan akhlak orang lain. Nah itu namanya ulumul wa'zi wa tazkir. Kalau di dalam Ihya Ulumuddin itu disebutnya babuz zikri wat tazakkur, kalau Imam Al-Ghazali menyebutnya. Makanya kan kisah-kisahnya dulu Imam fikih bicara tentang Al-Quran dan hadis, tapi bagian ibadahnya dikeluarkan. Ini dalilnya, ini dalilnya. Ya. Ada ahli kalam berbicara tentang Allah berdasarkan akalnya dan dalil nakalnya.
Dari Al-Quran juga. Tetapi tiba-tiba orang sufi nggak ngomong Al-Quran, nggak ngomong hadis, bicara tentang nasihat, tentang nafsu, tentang kejujuran, tentang tawakal, tentang ini namanya wa'az. Keluar hikmah. Ya, maka ada hikmah Imam Ibn Athaillah, hikmah Ahmad Rifai, hikmah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hikmah. Itu nasihat-nasihat mereka. Dan itulah tempatnya rasa takut. Ya. Makanya seorang murabbi itu ngaji, mungkin ngajinya mah dikit pak, nasihatnya yang banyak. Karena emang itu majelisnya itu. Ya. Dia membimbing muridnya di dua majelis itu, zikir dan ya. Ya kalau kita ini ngaji ilmu namanya ini mah, ya, ngaji ilmu. Kemudian wa haqiqatuhu dairatun ala taqwa wal istiqamati kama amarallahu wa ifradil qalbi wal qalib lillah. Tadi tasawuf itu ada mula-mulanya, ada hakikatnya. Hakikat itu artinya ada amalan sebenarnya. Tadi amalan yang sebenarnya katanya membetulkan hati kepada Allah, tawajuhnya, iqbal. Ada di kitab lain mengatakan al-iqbal ilallahi bil kulliyah, ada kata-katanya begitu. Menghadapkan hati kepada Allah total ada. Ada sidqut tawajuh ilallah, atau istilah umum as-suluk ilallah, as-sair ilallah, itu sama. Orang yang bertasawuf, orang yang pergi ke Allah. Bukan pergi bagaimana, orang yang membetulkan ibadahnya untuk Allah, itu namanya pergi ke Allah. Enggak pergi ke nafsu, enggak pergi ke diri gitu, tapi pergi ke Allah. Nah, makanya di sini jelaskan, lihat, wa haqiqatuhu, hakikatnya dairatun. Apa dairatun itu? Seputar alat taqwa. Jadi yang dibetulkan kepada Allahnya hatinya ketika melakukan takwa. Apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Itu dilakukan untuk Allah, sidik tawajuh itu. Bukan zikir doang, tapi kehidupannya di rumah, di masyarakat, di luar, di tempat pekerjaan tidak diurus. Tapi kalau udah seminggu sekali zikir, boleh sampai limplah, wah udah teler dah. Ya. Habis itu pulang ngamuk-ngamuk, di keluarganya udah kacau, nggak ada akhlaknya, nggak ada. Itu tidak sedang bertarikat, tidak. Itu nafsu itu bisa sampai menipu sejauh itu. Rasanya mah dia pisan. Tahu. Ya. Karena yang namanya hakikat bertasawuf dairatun ala taqwa. Takwa ini penjabaran lain kalau dalam istilah tarekat takhalli, itu takwa. Wal istiqamati, dan istiqomah. Istiqomah itu tahalli. Sebetulnya kalau kita memakai istilah yang syar'i nasi, ibadah takwa istiqomah, tahalli. Ini tahalli ini bahasa amaliyah, praktik. Apa istiqomah? Istiqomah itu adalah tolabul iqamah, mencari kelurusan untuk Allah, itu sama dengan sidik tawajuh. Ya, itu istiqomah. Ini mah bukan istiqomah, istri koma. Jadi sama istri mulu di rumah itu, nggak ngaji-ngaji. Ya. Jadi istiqomah itu bukan seperti yang dipahami oleh awam. Apa? Istiqomah itu diam di rumah, nggak kemana-mana, stroke itu mah pak. Ya.
Gimana? Al-Imam Ibn Arabi dikatakan Rasul, ya, orang-orang yang mustaqim, pimpinan orang-orang yang istiqomah. Itu sepanjang hidupnya nggak pernah lama di satu tempat. Pindah, sampai bininya banyak. Tetapi dialah orang guru istiqomah. Karena istiqomah itu apapun yang dilakukan untuk Allah, itu istiqomah. Dia berpihak kepada hak, bukan berpihak kepada apa dan siapa. Itu istiqomah. Dan istiqomah bukan rutin, bukan, ya, bukan rutin. Ada orang memahami istiqomah begini, orang dia qiyamul lail, istiqomah, nggak boleh diganggu, udah ini kudu qiyamul lail. Nggak tahu tetangganya, misalnya lagi perlu, udah mau hamil, udah mau beranak, pengen perlu, misalnya ini dia punya mobil, ya. Ada yang bilang, bang itu tetangga minta tolong anterin ke rumah sakit, bininya mau beranak. Ini gua waktu qiyamul lail ini, gua udah istiqomah. Nah, ini jahlun billah. Ya. Agama itu bukan begitu, bukan sama sekali. Itu pemahaman yang jahil. Tapi dengan jahalnya mungkin diberi pahala oleh Allah. Tidak. Jadi istiqomah itu orang yang tahu mana yang afdol, itu yang dia lakukan di tempat tertentu, di waktu tertentu, bersama orang tertentu. Mana yang afdol, itu istiqomah. Itu satu. Kedua, istiqomah itu orang yang bersama hak. Karena hatinya orang istiqomah itu untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Itu. Orang mungkin sholat jamaah nggak berhenti keistrikaan, pulang pergi, pulang pergi, pulang pergi, pulang gibah, pergi gibah. Di mana istiqomahnya? Tidak. Dan Allah tidak bertumpu kepada amal, tapi kepada hati. Ya. Bahkan sepanjang orang-orang sufi dalam bukunya itu berpesan kuanti-wanti, jangan beriktimad kepada banyak amal, tapi beriktimadlah kepada itikadnya kepada Allah. Murninya tujuannya kepada Allah, itu yang kita beriktimad kepada Allah itu. Jangan kepada banyaknya amal, banyaknya perbuatan, banyaknya ya, menolong, banyaknya umroh, banyaknya haji, wadah. Itu mah banyaknya duit namanya, itu mah bukan banyaknya. Ya kecuali umrohnya travelnya travel Casio, itu lain. Ya, Casio itu diongkosin orang gitu. Kasih orang ya. Ya. Nah ini hakikat sidik tawajuh itu di mana? Di takwa. Wal istiqomah, dan diupaya untuk membetulkan tujuannya, berdirinya, tegaknya hati kepada Allah. Makanya ihdinas siratal mustaqim, itulah halil istiqomah. Ya Allah, berilah saya petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang mana? Kalau secara zahir ya agama udah. Makanya para mufasir siratal mustaqim huwa din, huwa syariah. Tapi tidak bagi orang sufi. Apa? Sidik tawajuh ilallah, itu jalan lurus. Kalau orang beribadah tidak untuk Allah, itu bengkok-bengkok, Pak. Untuk pangkat, untuk harta, untuk janda. Bisa ada jandanya tuh, Pak. Ya. Untuk anak, untuk istri, untuk keluarga, untuk golongan, untuk partai, untuk pilihan presiden. Tuh. Itu namanya belok kemana-mana. Nah, siratal mustaqim itu untuk Allah. Ya, enggak ada untuk yang lainnya. Milih presiden, Bapak pilih aja di dalam colokan, jangan ya. Nah, wal istiqomah kama amarallah, seperti yang Allah perintah. Makanya coba nih di bab ini Nabi ampe beuban palanya, kata Nabi. Ini di bab tarekat nih.
Di bab istiqomah nih, apa kata Nabi? Syayyabatni Hud wa akhwatuha. Nabi kan lagi duduk kayak ngelamun begitu. Ditanya sama sahabat, ada gerangan apa ya Rasulullah? Takut ada lagi bingung apa, sahabat pengen membantu. Apa kata beliau? Syayyabatni Hud wa akhwatuha. Bikin pala, kalau kata kita mah bikin pala panting bleger gitu. Apa tuh? Sampai bikin pala uban itu surat Hud dan saudara-saudaranya. Apa? Ayat, penggalan ayat pastaqim kama umirt. Allah merintah kepada Nabi, kamu mesti istiqomah. Pastaqim. Ya, istiqomalah, luruslah kama umirt, seperti yang engkau diperintah. Jadi kita melakukan itu seperti yang Allah kehendaki. Adalah untuk Allah. Itu istiqomah. Itu Nabi mikirkan umatnya takut tidak istiqomah sampai beruban. Karena tantangan dalam beramal soleh, beribadah itu banyak banget. Untuk tidak karena Allah. Makanya sampai beruban mikirin ya Allah. Bukan mikirin diri sendiri Nabi mah. Yang nama Nabi mah kan udah selesai. Udah Mustafa. Mikirin kita sampai beruban. Nah ini hakikat itu, hakikat sidik tawaji itu ada di takwa, ada di istiqomah, sebagaimana yang Allah perintahkan. Dan ditakin lagi, wa ifradil qalbi wal qalib lillah. Ini takidnya. Ya. Apa ifradil qalbi itu? Menunggalkan ifrad. Ya, menunggalkan apa? Lillah, menunggalkan Allah. Apa? Al-qalbi, hati, batin. Wal qalib, acuan, zahir. Atau kalau kita bahasa kitanya mah, jiwa dan raga kita hanya untuk Allah. Gerak badan dalam ibadah itu juga karena tunduk kepada perintah Allah. Itu iradah namanya. Lalu hati, qalbu, ya, itu juga dia hanya inginkan untuk Allah. Itu namanya syuhud. Ya, makanya saya perhatikan. Saya nanya di Malaysia, kata saya orang Malaysia kalau ada orang ngasih, lalu kita ucapin terima kasih, apa jawabnya? Sama-sama katanya. Oh, kalau gitu sama juga di kita juga begitu. Tapi kata saya di Indonesia ada, ketika dikatakan terima kasih, apa jawaban? Ada satu lagi tuh, kembali. Itu di Malaysia nggak ada, Pak. Berarti ini ajaran orang Jawa, ajaran wali itu. Kenapa? Ketika dia yang beri, dia terima kasih, kembali, ambil terima kasih lo, gua kembaliin, ya. Gua memberi itu karena Allah. Karena di data sejarah orang sufi tentang ya, sidik tawajuh itu contohnya para sahabat. Iya, contohnya para sahabat. Dia kalau memberi sesuatu diucapin terima kasih nggak mau. Lah saya mah lagi ibadah, emang lagi ngasih elu, kagak. Itu artinya mereka orang-orang yang memang tinggi imannya kepada Allah, syuhud. Makanya dikembaliin. Ya. Yang sering disitir itu istrinya Nabi, Sayyidatuna Aisyah itu. Ketika Nabi wafat kan, ya, ada sisa perniagaan yang jadi pemasukan dia, dan ada pemberian orang, ya, hadiah-hadiah dari orang. Karena Sayyidatuna Aisyah itu setelah Nabi wafat dia puasa seumur hidupnya, shaumud dahr, ya. Karena ini bukan hadis, mungkin ditolak oleh ahli hadis, tapi bagi ahli sufi ya, itu amal masyhur. Dan apabila punya harta dia selalu bersedekah kepada semua orang. Karena dia cuma makannya perlunya sedikit, sisa hartanya disedekahkan. Nah kalau sedekah, orang yang ngebagi-bagi itu suruh ngehafal doa orang yang nerima. Nanti suruh dilaporin ke dia. Kenapa? Mau dikembaliin. Kalau dia doa semoga Sayyidatuna Aisyah panjang umur, sebentar.
ya Allah panjangkan umur dia dan kembalikan doa dia untuknya. Terus semoga dia diberi rahmat, ya Allah berilah rahmat dia dan kembalikan doa untuknya. Akhirnya yang disuruh itu nanya, kenapa begitu? Dia bilang, aku jawab ini untuk itu karena pemberianku untuk Allah. Kita makan diminta, orang kagak terima kasihnya sambil geledek katanya gitu. Kata dia mah itu udah agama banget. Agama itu at-tadayyun. Tadayyun itu adalah urusin diri sendiri. Orang lain, ya itu orang lain, bodoh amat. Ya, yang penting kita sama orang, itulah yang ditanya oleh Allah. Emang kita nanti mati ditanya, ya, Pak, itu bininya bagaimana emang? Gitu. Nah, saya mah udah saya ajarin begini. Oh ya udah bagus, kan selesai dah. Emang kurang ajar bininya kan gitu. Ya, atau bininya itu suami lu, saya mau udah ya hak kewajiban saya udah laksana. Itu yang ditanya. Nah kalau udah kecuali enggak gitu. Misalnya guru udah ngajar gini-gini lah, itu bagaimana itu murid nggak ada yang bener lah. Saya mau udah ngajar gini-gini baru. Nah kalau kagak, nah ditanya. Bu, yang ditanyanya bukan karena orang, kenapa kewajiban kamu tidak dilakukan, itu yang ditanya. Ya, kalau udah ya udah. Makanya kewajiban kita kepada istri ditanya, kewajiban kita kepada anak ditanya, kewajiban kita kepada tetangga ditanya, kewajiban kita kepada saudara muslim semua, kewajiban kita kepada atasan, bawahan semua ditanya. Lah kalau itu kenapa dia kagak udah tahu? Lah kagak ditanya itu. Nah oleh karena itu kita melakukannya untuk Allah saja. Coba bini kalau melakukan sesuatu untuk suami, 4 melihatnya. Kata suami yang begini, katanya begitu. Lah padahal mah biar bini mah biar lakinya Ijrail juga tetap baik. Berani dia mah. Ya. Ya kalau suaminya Ijrail tetap baik, bini mah berani. Kata lakinya, gua cabut nyawa lu. Ilok bang sama gua, coba begitu. Berani. Iya. Ya, ini namanya hakikat bertasawuf. Ya. Terus, wa natijatuhu. Ya kita habisin 3. Muqaddimah, hakikat dan natijah. Ya, makanya pada awal itu yang disebut Bani Sa'ad, jahl, batil muzakhraf dan ibtida. Ya, yang sebelum itu. Bodoh artinya dia tidak mengenal Allah. Itu bodoh, bukan bodoh nggak punya ilmu. Ya, tidak mengenal Allah. Ya, ama ilmu-ilmunya. Ya, karena mengenal Allah kan ima dengan akal, kemudian ima dengan hati. Dan akal itu pintu hati. Yang kedua ibtidah, nah mengada-ada terus. Tidak ada syariatnya, tidak ada iktidaknya, tidak ada. Ya, dan ada kebatilan-kebatilan. Contoh kebatilan tuh. Kan ada film ya, Sunan Kalijaga. Jadi wali cuma nungguin tongkat gurunya di pinggir kali berbulan-bulan. Ya. Enggak bergerak pisan, itu namanya taat sama guru. Itu khurafat. Agama apa itu? Nah itu karena yang nulis itu klenik orang Jawa abangan, jadi itu yang ditampilkan. Ya. Ada penulis sejarah yang mulai membetulkan ya, tulisan-tulisan itu, dan Allah yarham sudah wafat, Pak Agus Sunyoto tuh. Ya. Karena kebetulan saya itu ada Persatuan Ulama Asia Tenggara yang programnya 3, di antaranya adalah membetulkan sejarah Nusantara gitu. Jadi saya keliling itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, menjumpai tokoh-tokoh sejarah Islam Asia Tenggara ya, untuk mengadakan satu pertemuan seminar ya. Itu sejak tahun 2012
Ya, saya aktif di situ dan mengetahui akhirnya sejarah-sejarah yang tidak sesuai. Ya. Ada yang dibuat oleh Snoek Hoogernya, misionaris Belanda. Ada yang dilakukan oleh para Islam abangan yang penuh dengan klinik. Akhirnya kita bertemu dengan Pak Agus Sunyoto dan terus mengadakan pertemuan, suruh betulkan tentang Siti Jenar, tentang ya, dan lain sebagainya. Masa taat sama guru bukan disuruh ibadah lah kan? Yang namanya bertarekat itu pittaqwa wal istiqomah, sidik tawajuhnya, tunduk taatnya itu. Ya. Lah kan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, dan seterusnya. Nah itu sidik tawajuh. Dan terakhir wa natijatuhu, hasilnya. Nah, hasilnya ini dairatun ala kasfil ghita. Nah, orang bertarekat hasilnya bukan terbang, bukan jalan di air, bukan jadi banyak dirinya di mana-mana ada, bukan jadi manjur. Ya. Itu makanan orang awam. Ya. Dan bukan itu. Karena kalau kita masuk ke kitab-kitab mereka yang menjelaskan tentang hasil orang sampai kepada Allah, itu nggak ada, Pak, nggak ada itunya. Itu tuh adanya di kisah, gitu. Bukan di dalam perjalanan orang yang menuju kepada Allah. Apa natijahnya? Itu di seputar apa? Ala kasfil ghita, tersingkapnya hijab, tersingkapnya tutup. Satu, kedua, tahakkukil imdad, meraih madan. Ini istilah. Ghita istilah, madan istilah, wal ata dan anugerah. Jadi orang yang melakukan ibadah untuk Allah dan terus dalam perjalanan sehingga dia mendapat sifat mulia, sifat mulia, sifat mulia, sifat mulia. Kayak orang jalan mah, sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Nah, kiloan untuk menuju kepada Allah itu akhlak. Jika bertambah akhlak itu bertambah dekat, bertambah dekat, bertambah dekat. Maka ulama-ulama aulia itu selalu berpesan, jangan merasa dekat karena banyaknya ibadah, karena banyaknya zikir, karena banyaknya amal. Tetapi jika dia melakukannya untuk Allah, maka dia merasa bahwa amal juga hidayah dari Allah. Nggak bisa ngakuin, nggak bisa. Itu namanya dekat. Kenapa? Yang punyanya Allah udah kagak bisa ngomong. Nah, itu fana. Nah, fana itu kena kasfil ghita, tersingkap hijabnya Allahnya udah ada di depan dia. Kan selama ini kita merasa yang berbuat, padahal Allah kan ketutup oleh kita. Lalu kita ngelihat orang, kan kalau ibadah, kalau pemahaman nakal-akal kan rezeki dari Allah. Ada yang dari langit gua debuk nimpa kepala, lah kan kagak. Tetap usaha, tetap ya, minta ke orang tua, minta ke laki. Lah kan minta, kan orang yang ngasih. Itu dari Allah, dari Allah. Nah, itu tuh tersingkap ghita itu dari Allah. Jadi doa dia, usaha dia itu cuma sekedar menunjukkan bahwa dia perlu. Allah anterin orang ngebeli jualan kita, ya Allah. Nah, itu dia udah nggak ngelihat. Itu namanya ghita. Atau orang menghina kita, itu ujian dari Allah. Itu namanya tersingkap ghita. Bukan kemudian kita dendam kesumat seumur hidup. Itu yang kotor jiwanya. Itu namanya tidak tersingkap ghita. Nah, sekarang siapa yang nyiptain orang, Bu? Bu, keluarnya dari mana itu orang? Lah dari ibu-ibu. Lah kan ada jelmaannya tuh, ada mazharnya tuh ya. Ada. Allah apabila mau melakukan sesuatu, ada khalifahnya itu orang.
Maka wali itu memberi ke orang, memberi ke Allah, menerima dari Allah. Berbuat kepada Allah, dan apabila dia mendapat sesuatu dari luar, apakah yang enak, yang gak enak, dari siapa? Katanya khairuhu wa syarruhu minallah. Nah, tersingkap gitoknya itu, ya, udah terbuka Allah. Nah, orang misalnya ngehina kita, Allah menguji, Allah negor. Oh enggak, itu dia negor karena akhlaknya busuk atau, ya, itu sebab. Ya, karena mungkin dengan perbuatan buruk dia itu adalah sebab taubat dia juga kepada Allah, kan baik. Kita masih dendam, dia udah jadi wali. Istilahnya begitu. Nah, saya banyak menemukan nasihat-nasihat mereka di buku-buku mereka itu selalu mengatakan jangan ngurusin orang. Kenapa? Karena ada Allah yang ngurusin, udah. Ya, saya ingat dulu Kiai Cekir, jangan mikirin anak, jangan mikirin bini. Dulu kata saya, buset, ini Kiai ajaran apa ya? Lah punya bini punya anak jangan dipikirin. Yang pikirin diri sendiri, lu mati juga lu doang yang lu bawa. Rupanya itu perkataan yang tadi itu sama, perkataan orang-orang sufi saya temukan dalam buku. Yang kita pikirin kewajiban kita kepada orang, kepada bini, kepada anak. Bini mau ngebalas bagaimana, bodoh amat. Orang mau ngebalas bagaimana, bodoh amat. Kashful kita, udah nggak ngelihat orang, itu dari Allah semua. Kalau enak rahmat, kalau nggak enak hikmah, mesti ada di balik itu. Selesai aja. Cuman kalau gitonya yang kesingkat, ribut mulu sama orang, sama bini, sama semua. Nah, itu. Dan itulah natijah orang bertasawuf, itulah wali. Yang kedua, tahakkukul imdad, meraih madad. Kan ada istilahnya orang sufi mengatakan kalau al-khalqu mencipta itu namanya ijad, mewujudkan. Kalau al-amru mengatur, mengurus itu namanya imdad. Jadi imdad ini begini, Bu. Kan kita pernah dengar wali itu ditangani nama Allah. Bagaimana itu nanganinnya? Katanya para wali itu ditangani oleh Allah. Wa huwa yatawallas salihin. Dialah yang menangani. Ya. Bukan berarti ini wali nih kalau mau kepleset terus Allah sat, wah, mau ketabrak mobil sat itu. Bukan. Lah kalau emang waktunya kepleset jatuh baik. Kita kan memandang wali itu kan nggak boleh sama kita. Apa? Basariahnya enggak, basariahnya sama. Nabi berdarah, Nabi dihina, ada yang lebih dari Nabi kan nggak ada. Basariahnya mah sama. Bininya merengut. Nabi Pak, bininya makanya tadi kata saya, bini mah biar lakinya Ijrail ge berani baik. Nabi bininya merengut, coba itu, apalagi bini kita mah. Ya. Iya, artinya basariah itu mah. Nah, yang madad itu adalah rohani. Itu madad, ditangani oleh Allah. Apa? Itu akhlak, itu penanganan Allah, Pak. Diginiin sabar, digituin ridho, digituin tawakal, itu penanganan Allah namanya. Karena itu sifat Allah yang Allah beri. Itu namanya penanganan Allah. Orang yang dibiarkan tanpa ada penanganan Allah, makanya merana, kecewa, sengsara, duka, lara, benci, enek, jeleh, muntah, uger, udah semua. Ya, bermusuhan ke sana kemari, dan itu karena tidak ditangani Allah. Itu nafsu yang menanganinya, ditambah dengan setan, selesai. Coba kata Nabi kan orang ahli surga itu kan 3 katanya. Ya, menyambung dengan orang yang memutus, memberi dengan orang yang gak mau ngeberi, ya, berbuat baik kepada orang yang jahat,
Ini kalau bukan dia tersingkap gitonya, dia hanya untuk Allah, nggak bisa, Pak. Ya, makanya saya sering mengutip tuh Sayyidina Abu Bakar itu, ya, tidak memutuskan pemberiannya kepada orang yang orang itu memfitnah keluarganya, ya, nggak berhenti memberinya. Ya. Sayyidina Abu Bakar itu punya keluarga, selalu ditolong, dibantu. Keluarganya memfitnah, menghina, nggak berhenti memberinya. Kenapa? Ini mah ibadah dia kepada Allah. Itu perbuatan buruk, itulah perbuatan buruk yang diperlihatkan kepada Allah oleh Allah kepada kita, agar kita jangan begitu. Dan itu ujian ibadah kita untuk Allah atau untuk dia. Nah, ini namanya kasful ghita, dan dia diberikan madad pertolongan oleh Allah, uluran, agar engkau untukku saja. Itulah madad dan itulah ato. Makanya kan orang sufi selalu madad ya Abdul Qadir. Artinya ya Allah, anugerahkan ke dalam hatiku seperti engkau menganugerahkan kepada Sidi Abdul Qadir. Nah, orang yang tidak memahami, ya, perkataan ini, majas ini, waduh, katain menyembah si Abdul Qadir, makanya syirik, kafir. Wah, itu kacau. Ya, itu karena dia kafir secara letterek, ya, bukan secara hakikat. Ya, dia melihat letternya itu yang salah. Nah, maka wa huwal ladzi la yunalu bihilatin. Nah, ini natijah ini yang disebut fana tadi, itu tidak bisa dicapai bihilatin dengan berbagai tipuan. Nggak bisa, ya. Orang mencapai dekat kepada Allah, orang mencapai fana, orang tersingkap syuhud, nggak ada kecuali dia melakukan ibadah untuk Allah melawan hawa nafsunya. Udah, itu jalannya satu-satunya, nggak ada. Apakah bisa ada hilah? Nggak bisa. Misalnya kita kumpulin tasbih Sunan Ampel, tongkat Sunan Bonang, sorban Sunan Boneng, ya, baju kurung Sunan Muria. Wah, ini cepet nih marifat lah, ya. Itu benda dan itu masalah awatif. Yang paling penting hatinya sidik kepada Allah. Nggak ada yang bisa menolong, nggak ada. Itu mah urusan mahabbah, ya. Kita kalau demen nama orang, ya, itu demenan gigit-gigit apa namanya, selampe, kan bau itu ludahnya, diambil, digigit-gigit, itu kan, ya, selampe dipegang sama demenan, selampenya dipegang-pegang. Itu mahabbah, ya, memegang apa yang pernah disentuh oleh para wali, nggak memberikan apa-apa. Kalau mahabbahnya murni lillah, baru ada barokah. Barokahnya apa? Mendorong dia untuk melakukan apa yang dilakukan oleh para wali, yaitu sidik kepada Allah. Nah, kalau tidak, itu sama juga dengan, ya, khurafat, itulah batil muzakhraf. Ya, nggak ada hilah, la yunalu bihilatin, tidak ada. Ya. Wala yutlabu, dan tidak bisa dituntut, dicari, bisababin, dengan sabab apapun. Mau zikir 2 juta sehari, ya, mau mimpi wali setiap malam, lah, tidak ada sebabnya. Siwa tarku kulli ghairin, dah, itu satu-satunya jalan adalah meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Lakukan apapun amal ibadah, zikir, berpikir untuk Allah, jangan untuk yang lain. Itu jalan mustaqim. Itulah thariqah. Enggak ada jalan. Mau keturunan Nabi 7 kali, enggak ada keturunan Nabi 7 kali mah. Enggak bisa. Wah, saya mah keturunan Nabi. Ya, apalagi keturunan wali mah. Keturunan nabinya enggak bisa itu jadi sebab, enggak bisa. Ya. Kan tidak sedikit keturunan Nabi bodoh-bodoh, kebanyakan bodoh-bodoh. Keturunan wali kebanyakan bodoh-bodoh. Ya, karena dia kira itu jadi sebab. Tidak. Siwa tarki kuli, kalau belajar aja, kalau meskipun anak
keturunan wali 7 kali kalau nggak belajar mah goblok. Apalagi tidak melakukan ibadah untuk Allah, bagaimana dia mau jadi arifin? Wala yutlab bisababin siwa tarku kulli ghair, kecuali meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Ini ada satu lagi adabnya, wa adamil iltifati li asimin, dan tidak menoleh kepada orang yang berdosa, wala libirrin, dan tidak menoleh kepada orang yang taat. Jangan usil kalau kata kita mah. Ya. Ono orang berdosa, ono orang taat, ono orang berdosa, ono orang taat. Selama kita dalam perjalanan menuju Allah, urus diri sendiri. Gitu. Iya, jangan kepo kalau sekarang mah. Ya. Kalau dalam perjalanan, nah kecuali mereka udah sampai, mereka tahu bagaimana cara menegurnya. Karena para wali, jika dia membimbing orang, yang membimbing itu Allah. Karena perjalanan dia awalnya pasrah, ketika dia mendidik pun dengan mental taslim. Itulah futuhul arifin namanya. Nggak ada campur tangan nafsu, wah gua kudu begini, enggak. Allah. Seperti seorang komandan dalam perang, ketika berkecamuk perang, udah nggak ada kepentingan apa-apa, tilok di situ supaya dia menang perang, naik pangkat, enggak. Lagi berkecamuk, pasti dia akan fokus pasrah kepada Allah, dan pasrah itulah yang akan ada bimbingan Allah untuk bagaimana menjauhi musuh, bagaimana sebagai itulah ya, gambaran mereka para aulia. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.